yang biasa dulu orang-orang tua kita engkong kita pada ngaji, disuruh baca Quran, kecuali baca pahamin sendiri. Ini kita siapa? Himbauan begini, hati-hati. Rasulullah ngancam dulu, man fassaral Qur'ana bi ra'yin falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah. Man fassaral Qur'ana bi ra'yin. Siapa orang yang menafsirkan Al-Qur'an hanya berdasarkan hawa nafsu otaknya sendiri, rasio semata-mata, akalnya aja dipakai menurut nafsu dia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ambil tempat duduknya dari api neraka, kata Rasulullah. Dalam satu riwayat dikatakan juga, man qala fil Qur'ani bi ra'yi, siapa yang ngomong tentang Al-Qur'an dengan ra'yunya saja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ambil bagiannya dari api neraka. Na'udzubillah min. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani waktu beliau nulis kitab tafsir yang beliau tulis, dan sekarang kalau kita lihat ada 2 jilid itu, tafsir Maraghlabi, orang biasa nyebutnya tafsir Munir. Muqaddimahnya beliau tulis itu. Kata beliau apa di sana, kalau bukan karena permintaan para sahabat-sahabatku untuk penulis kitab ini tafsir, tidak akan aku tulis ini kitab tafsir, karena aku takut dengan ancaman Rasulullah. Orang kita ngomong sama orangnya aja, udah nggak usah lagi pakai kitab, beli Quran terjemah. Terjemah kita aja nggak bisa itu untuk menampilkan secara utuh apa yang dikandung oleh ayat Al-Quran. Jangan sembarangan. Ada al-ayatul muhkamat, ada al-ayatul mutasyabihat. Lempengan itu aja orang banyak ada ngaji, mau nafsirin lagi. Repot. Orang kalau Rasulullah banyak syaratnya. Hadis begitu juga. Dia pikir kalau udah punya terjemahan hadis, dia beli di toko buku, ada terjemahan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ad-Darqutni, bila Muslim Ahmad bin Hanbal. Bujur-bujur apa yang hadis? Hasya Allah. Kitab banyak. Tapi orang cuma mengandalkan terjemah, bahaya. Karena banyak hal-hal yang tidak bisa dipahami menurut zahirnya kalimat itu, tidak hanya dengan makna-makna leksikal. Al-Quran harus ngerti asbabun nuzulnya, ngerti tentang an-nasikh wal mansukh, mana ayat yang sudah dinasakh, mana yang gantinya yang dinasakh. Harus paham mutlak muqayyadnya, harus paham mana al-'am wal khasnya, mana ayat yang punya pengertian dan mana yang punya spesifik kekhasan atau kekhususannya. Harus tahu, ilmunya berat. Nah, ulama-ulama kita yang jadi panduan kita itu, kalau sudah 3 tadi, sahabat, tabi'in, tidak lantas berhenti di situ. Lanjut berikutnya, mereka ini para ulama khalaf juga meneruskan tradisi daripada Rasulullah SAW, sunnah-sunnah beliau, tradisi para sahabat, para tabi'in, sampai nanti kepada kita sekarang dengan bentuk apa? Namanya sanad. Apa? Sanad atau isnad. Apa itu isnad? Rantai periwayatan keilmuan yang bersambung terus-menerus. Guru mengajarkan kepada muridnya, nanti muridnya jadi guru, gurunya ngajar lagi sama muridnya. Murid punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru lagi. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Nafi'.
kita harus mentradisikan ngaji-ngaji begini supaya nggak cuma cukup dengan nonton di TV atau di medsos yang kagak jelas juntrungannya. Iya, kalau antum bisa tangis, oh nggak apa-apa ini mah. Iya, yang bisa tangis bisa bedain. Kalau enggak, semua ditelan asal ada bahasa Arab ya kata bagus. Padahal isinya membid'ahkan orang yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Bahkan sampai takfir, mengkafirkan orang-orang yang tidak sejalan sama. Banyak nggak sekarang gitu? Jadi ngaji harus begitu. Wa fihi qauluhu 'alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah fa inna asyaitana ma'al wahid wa huwa minal ithnaini ab'ad faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jama'ah. Ini hadis apa Rasulullah? 'Alaikum bil jama'ah, hendaklah kalian bersama jamaah. Jamaah di sini bukan salat berjamaah. Hendaklah kalian senantiasa berjamaah, bukan berjamaah asal berjamaah maksudnya, tapi berpegang pada kelompok mayoritas. Wa iyyakum wal furqah, dan hati-hatilah kalian, jauhilah perpecahan. Furqah maknanya perpecahan. Kalau firqah maknanya kelompok. Firqatun itu maknanya kelompok. Kalau furqah perpecah, beda baris kelam, beda makna. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena sesungguhnya setan itu bersama orang yang sendirian. Maksudnya orang kelompok-kelompok yang minoritas. Hati-hati jangan salah masuk omongan saya. Ini saya sebut dengan minoritas itu bukan dalam konteks yang biasa kita baca. Kita tahu. Sesungguhnya setan bersama orang-orang yang satu, kan dikit satu. Yang namanya satu dikit. Kalau orang sendirian itu cenderung lebih gampang digoda setan ketimbang berdua. Yang berdua lebih cenderung digoda setan daripada yang bertiga. Kayak kita. Kita kan kadang-kadang lebih malu sama manusia daripada sama Allah. Coba kalau lagi sendirian kita, malu mana sama Allah? Seseorang yang memang sudah punya watak nyuri misalnya gitu, dia udah nggak malu sama Allah. Dia sendirian, dia nyolong, ya, tapi dia takut sama manusia. Sama Allah. Orang berdua, laki perempuan jalan bareng, bukan mahramnya, ajnabiyah yang diajak. Yang namanya berdua ngobrol ngalor ngidul, lama-lama setan masuk, permisi, nyampur. Itu yang sering terdengar. Kalau orang ini yang ketiga ya maka suruh ngajak bertiga supaya yang satu bisa kontrol temennya. Jangan. Kalau berdua doang, ayo. Yang bertiga yang gak aman, tambahin 4 orang. Yang satu jadi pemimpin. Kurang 4, tambahin 5. Semakin banyak orang itulah yang kemudian membentuk satu kelompok besar. Itu juga sama filosofinya orang salat sendiri, beda sama salat berjamaah. Di sini wa huwa minal itsnaini ahad, dan setan itu bersama 2 orang lebih jauh. Tuh, kalau sendirian punya peluang yang besar. Kalau berdua, temannya mengambil sesuatu, mengambil mangga tetangga, jangan. Punya orang yang satu ingat, setan kabur. Ada yang ingat. Coba kalau sendirian, punya rigala. Ya, ambil tuh mangga orang. Ya, kalau berdua, apaan? Lebih jauh. Ini gambaran biar gampangnya aja nih.
Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Kata Nabi, maka siapa orang yang ingin merasakan manisnya surga, dapat tempat di surga, falyalzamil jamaah, maka dia mesti melazimkan dirinya bersama, bergabung dengan al-jamaah, ahlus sunnati wal sahhahul hakim wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan kata Imam Tirmidzi hadisnya hasan sahih. Wa humul muraduna aidan bil jama'atil waridati fi ma rawahu Abu Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa inna hadhihi al millata satattariqu ala 73 thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jama'ah. Dan mereka ini juga yang tiga ini ya, termasuk orang-orang yang disebut al-jamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesungguhnya umat ini akan terbagi menjadi 73. Hadhil millah, agama ya, yang kita kalau kita bingung ada sebilang bismillah, Islam ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Tintani wasab'una finnar, 72 di neraka tempatnya. Wa wahidatun fil jannah, satu di surga. Wa hiya jamaah, mereka adalah al-jamaah. Itu asalnya. Makanya semuanya ngakunya ahlus sunnah wal jama'atu hum musawadul 'azam laisa ma'nahu salatul jamaah. Dan jamaah di sini maknanya as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas umat Islam yang terbesar. As-sawadul itu jamaah, bukan maknanya salat berjamaah. Kama yudihu dzalika hadis Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathun thalathun la yughallu alaihinna qalbul mu'min ikhlasul amal wan nasihatu li waliyil amr wa luzumul jamaah fa inna da'watahum takunu bi wara qala al-hafiz Ibnu Hajar hasan. Ada satu hadis riwayat Zaid bin Thabit bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang tidak menyebabkan matinya hati seorang mukmin. Yang pertama, ikhlasul amal. Ikhlasul amal. Apa ikhlasul amal? Beramal dengan mengikhlaskan perbuatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nasihatu li waliyil amr. Nasihat kepada pemimpin. Siapa berani? Nasihat buat waliyul amr, orang yang punya otoritas kekuasaan. Ulama-ulama dulu biasa mereka nggak lapar duit, nggak cinta harta, nggak hubbul mal wal jah. Ini nggak seperti yang orang-orang yang di sebagian tempat, di sebagian masa muncul orang-orang yang labelnya ulama, tetapi hubbul mal wal jah. Bukan hanya sekarang, zamannya Imam Ghazali di abad-abad kelima udah ada. Itu kata Imam Ghazali apa? Fasadul muluk bi fasadil ra'iyah. Rusaknya fasadul ri'ayah bi fasadil ra'iyah, wa fasadul ra'iyah bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi hubbil mali wal jah. Rakyat rusak karena pimpinannya rusak. Pimpinan rusak, ulamanya rusak. Ulama rusak gara-garanya hubbul mal wal jah, cinta harta dan kedudukan. Imam Ghazali ngomongnya berapa? Abad kelima Hijriah.
Ini lama banget. Fasadur riayah di fasadur ra'iyah. Rusaknya masyarakat gara-gara pemimpinnya. Wa fasadur ra'iyah ya di fasadir rusaknya pemimpinnya karena ulamanya yang ulama-ulama yang bersepikiran kurang us. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang seperti itu. Itu nasihat kepada aku. Yang ketiga, waluzumul jamaah, senantiasa mengikat dirinya bersama al-jamaah, kelompok orang mayoritas bersama Islam yang sekarang kita kenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena kalau kita termasuk orang-orang ini, insya Allah termasuk kelompok yang disebut dengan al-firqatun najiyah. Wa ahlus sunnati wal jamaati hum as-sawadul a'zam al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yang mendapatkan kategori orang yang masuk dalam istilah tadi ucapan Rasulullah tadi. Sabdanya apa? Man arada buhul jannah falyalzamil jamaah. Siapa yang ingin merasakan manisnya surga, maka hendaknya dia mengikat dirinya ikut kepada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini, insya Allah. Sudah masuk ke Isa. Padahal bacaan saya baru 10 baris. Ya, cukup. Kalau mau nanya satu aja, kesempatan nanya satu orang. Aku udah ngerti ini, ngerti ini, dia ngerti punya bingung ini. Ngerti ya, coba ya. Intinya kita belajar ada 3 abad pertama yang disebut dengan istilah salaf. Maka kalau orang berbilang saya orang salafi, tak dulu ngerti ini istilah salaf. Salaf itu 3 abad pertama. Wa ba'dahu setelahnya khalaf. Karena aku salaf tapi nggak ngerti juga. Itu yang 73 golongan itu salah satu contohnya apa ya golongan itu ya? Ya. 73 golongan, 72-nya di neraka, 1-nya di surga. Terlepas nanti dengan nilai hadis ini dalam ulama hadis. Tadi gue lewat di rumah Daud. Siapa contohnya? Ada seorang ulama besar namanya Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, dia nulis kitab judulnya Al-Farqu Bainal Firaq. Al-Farqu Bainal Firaq, perbedaan di antara firqah-firqah. Ya, firqatun jamaknya firaq. Siapa sebutnya sama beliau? Karena ini dan contohnya satu, sini disebutnya ada kaum yang namanya ada kaum Mujassima, ada Musyabbihah, ada kaum Syiah, ada Rafidhah, ada Jahmiyah. Banyak, ada 72 itu. Ya bahkan nanti bercabang-cabang lagi. Syiahnya mana Syiah? Ada Syiah yang lain tentang Isna Asyariyah yang di Iran nanti Isna Asyariyah. Syiah 12 imam. Ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Zaidiyah. Banyak. Bahkan saya pernah baca dia firqah-firqahnya lagi itu puluhan cabang-cabangnya. Nah, salah satunya kaum Musyabbihah. Siapa Musyabbihah? Mereka yang meyakini bahwa Allah itu punya sifat seperti sifatnya makhluk. Kaum Mujassima, Allah itu boleh disifati, boleh diberikan kategorinya seperti jisimnya kita. Kalau kita baca yadullahi fawqa aydihim, yadul maknanya tangan yadullah, ya tangan Allah, yadullah tangan Allah gitu maknanya. Fawqa aydihim, di atas tangan-tangan mereka. Itu namanya termasuk ayat mutasyabihat. Yang ulama nanti bagi metodenya jadi 2. Pertama, ulama salaf pakai tafwidun ma'at tanzih namanya. Tafwidun ma'at tanzih, enggak ditakwil. Yadunnya nggak ditawil dengan tangan, dengan apapun enggak. Jadi kita jadi tangan kan enggak. Yang kedua nanti ulama-ulama khalaf pakai takwil, sarful lafzi an ma'na ila ma'na akhar. Satu makna, satu lafaz maknanya ditasarrufkan dialihkan kepada makna lain untuk
untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk tadi ketika ayat ini dibaca. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu Allah 'alal 'arsy, di atas aras istawa. Ulama-ulama yang pakai metode tafwid dia nggak mau orang kita istawa dengan duduk lah. Karena istawa bagi orang-orang kaum Mujassimah diartikan Allah duduk di atas aras. Padahal duduk itu sifat-sifat makhluk dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Mukhalafatul lil akal kita dengan masa aras katakan tempat duduknya Allah. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Innallaha khalaqal 'arsya idharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi." Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arsy itu untuk menunjukkan idharan li qudratihi, menunjukkan kudrahnya Allah, wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi, dan Allah tidak jadikan arsy sebagai tempat duduknya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan begitu, diriwayatkan oleh seorang ulama besar Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Itu lagi ya, contohnya begitu. Itu masuk golongan yang ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Allah angkat bala wabah ini, ya, pandemi corona yang masih ada itu, mudah-mudahan dengan sebab kita hadir dan majlis-majlis yang ada di seluruh dunia ini, Allah segera angkat corona dari negara ini insyaallah. Nabi Muhammad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا جاهلا الا علمته، ولا عيبا الا سترته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها. ويسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وفقنا بما ينفعنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.